Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Noven. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai pecahan part 1 di kelas 4 sekolah dasar. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menentukan pecahan senilai dari suatu bilangan pecahan. Yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Bu Noven ingatkan kembali mengenai materi sebelumnya, yaitu konsep dasar dari pecahan. Apakah Anda masih ingat apa itu pecahan? Ya, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan yang sama besar. Ya, Bu Noven lihatkan contohnya berikut ini. Bu Noven memiliki sebuah pizza. Nah, ini adalah pizza, satu buah pizza yang masih utuh. Ya, kemudian Bu Noven bagi dua pizza ini sama besar. Ingat konsep pecahan, ketika membagi bilangan, ketika membagi gambar ini harus sama besar. Ya, Bu Noven bagi menjadi dua sama besar, sehingga satu bagian ini bernilai pecahannya 1/2. Artinya, satu bagian dari dua bagian yang ada, atau dua bagian secara keseluruhan. Ya, kemudian pizzanya Bu Noven bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ingat, membagi bangun atau gambar itu harus sama besar. Sehingga untuk satu potongan pizza ini, nilai pecahannya adalah 1/4. Maka, dapat kita lihat di sini, Anda juga harus diingatkan kembali bahwa pecahan memiliki pembilang dan penyebut. Kira-kira untuk pecahan 1/2 ini, mana yang menjadi pembilangnya? Ya, benar. 1 adalah pembilangnya atau bilangan yang akan dibagi, kemudian 2 ini kita sebut sebagai penyebut. Atau kalau kita lihat pada gambar, yang 2 ini adalah bagian dari pecahan secara keseluruhan. Ya, contohnya seperti ini, 1/2. 2 ini adalah 2 bagian secara keseluruhan, sedangkan satunya adalah bagian yang kita akan ambil, ya. Oke, kita perhatikan contoh yang kedua. Ini Bu Noven punya semangka. Semangkanya masih terlihat utuh di sini ya. Kemudian Bu Noven bagi menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga satu bagian ini nilainya adalah 1/2. Artinya, satu bagian dari 2 bagian yang ada. Kemudian kalau semangkanya Bu Noven bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Bu Noven bagi 3 menjadi sama besar. Kalau Bu Noven ambil satu bagian, maka nilai yang satu bagian ini adalah 1/3. Ya, artinya satu bagian dari 3 bagian yang ada. Kalau Bu Noven ambil 2 buah bagian ini, maka nilai pecahannya menjadi 2/3. Artinya, 2 bagian dari 3 bagian yang ada secara keseluruhan. Kalau Bu Noven bagi menjadi 4 bagian, kira-kira penampakannya seperti ini, maka kalau Bu Noven ambil satu bagian, nilai pecahannya menjadi 1/4. Artinya, satu bagian dari 4 bagian yang ada. Mana yang 4? 1, 2, 3, 4. Maka 1/4. Kalau Bu Noven ambil 3 bagian ini, sehingga dia menjadi pecahannya 3/4. Artinya 3 bagian dari 4 bagian secara keseluruhan. Kira-kira sampai di sini paham? Nah, sekarang coba ditentukan. Dari pecahan 2/3, mana yang menjadi pembilangnya? Benar, yang menjadi pembilangnya adalah 2 dan 3-nya sebagai penyebut. Betul sekali. Kira-kira yang kedua, untuk pecahan 3/4, mana yang jadi pembilangnya? Benar sekali, 3 adalah pembilang, sedangkan 4 adalah penyebutnya. Sampai di sini masih paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai merupakan pecahan-pecahan yang bernilainya sama. Ya, jadi meskipun pecahannya berbeda lambangnya satu sama lain, tapi dia memiliki nilai yang sama, maka disebut sebagai pecahan senilai. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Bu Noven punya sebuah pizza yang masih utuh, ya. Pizza ini Bu Noven bagi 2 menjadi sama besar. Perhatikan garis pembagi di sini. Oke, jadi menjadi 2 bagian yang sama besar. Sehingga bagian ini bernilai
1/2, dan bagian yang lain juga bernilai 1/2. Kemudian pizzanya Bu Novan bagi menjadi 4 bagian sama besar. Masih ingat ya garis yang pertama tadi? Sampai di sini ya. Kemudian Bu Novan bagi lagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, seperti ini jadinya. Mana yang sama tadi? Nah, ini ya, bagian yang sebelah sini itu sama besar dengan bagian yang Bu Novan tunjuk ini. Ya, cuman bedanya ini pizzanya bagiannya udah kebagi 2 lagi, sehingga potongannya lebih kecil dari yang semula. Jadi kira-kira berapa nilai satu potongan pizza ini? Tadi kita sudah bagi 4 ya, sehingga nilainya menjadi 1/4. Potongan lain juga bernilai 1/4. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini tadi nilainya adalah 1/2, nilai yang setengah ini ya. Kemudian kita lihat nilai yang setengah lagi, tapi udah kebagi 2 dia, sehingga menjadi 1/2. 2 bagian dari 4 bagian yang ada, maka nilainya menjadi 2/4. Maka kalau kita dempetkan ini, kedua gambar ini, maka gambarnya akan satu dempet ya, berdempetan. Sehingga kalau yang sudah berdempetan kita bisa melihat bahwa pecahan 1/2 nilainya sama dengan 2/4. 1/2 pada bagian ini nilainya sama dengan 2/4 pada bagian yang gambar ketiga ini. Sekarang coba perhatikan gambar berikutnya. Pizzanya Bu Novan bagi berapa ya? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian pizza yang sudah Bu Novan potong sama besar. Kira-kira kita lihat lagi garis lurus yang sama tadi. Mana yang satu garis lurus ya? Nah, ini dia. Ternyata yang setengah bulatan yang tadi itu, setelah Bu Novan bagi 10, yang bagian setengah ini, potongannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, satu bagian ini bernilai 1/10. Sehingga kalau 5 bagian ini menjadi nilainya 5/10. Artinya 5 bagian dari 10 bagian yang ada. Sehingga dapat kita simpulkan lagi bahwa 1/2 nilainya atau senilai dengan 2/4, senilai lagi dengan 5/10. Sampai di sini Ananda paham? Good job. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Jadi ada 3 cara kita dalam menentukan pecahan senilai. Cara yang pertama menggunakan garis bilangan, cara yang kedua menggunakan gambar, cara yang ketiga mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan garis bilangan. Nah, ini sudah Bu Novan tampilkan sebuah garis bilangan. Ada berapa banyak ya garis bilangan di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis bilangan yang sudah Bu Novan bagi angkanya sama besar, ya. Sudah dibagi sama besar. Lalu bagaimana kalau seandainya tampilannya seperti ini? Bagaimana cara kita melihat pecahan yang senilai? Caranya adalah dengan melihat pecahan yang sejajar dengan pecahan lainnya pada garis bilangan yang lain. Sekarang Bu Novan sudah lihat. Perlihatkan kepada Ananda bahwa di sini adalah contoh dari bilangan-bilangan pecahan yang sudah sejajar dengan yang lainnya. Ini ditandai dengan garis putus-putus ya. Coba Ananda perhatikan. Untuk pecahan 1/3, kita lihat bilangan yang sejajar dengan 1/3, yaitu 2/6. Maka 1/3 sama nilainya dengan 2/6. Atau kita sebut 1/3 senilai dengan 2/6. Begitu juga kita lihat berikutnya, pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6, karena mereka masih berada pada satu garis lurus atau sejajar. Coba Anda perhatikan pecahan 1/4 ini. Kira-kira ada yang sejajar dengan pecahan lain? Kita perhatikan, tidak ya. Dengan 1/5 juga tidak sejajar, maka 1/4 di sini tidak ada pecahan senilainya. Perhatikan lagi ada berapa pecahan senilai pada pecahan 2/2? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4.
2 per 2 sama dengan 3 per 3, sama dengan 4 per 4, sama dengan 5 per 5, sama dengan 6 per 6. Jadi mereka semua ini senilai, ya, meskipun angka pada bilangannya, pembilang dan penyebut itu berbeda, tapi mereka punya nilai yang sama. Begitu juga yang lainnya. Kira-kira sampai di sini paham? Jadi, kalau ada gambar yang seperti ini, Ananda tinggal lihat bagian atau pecahan mana yang sejajar dengan pecahan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada disediakan seperti ini bentuknya, Ananda harus membuat terlebih dahulu garis bilangan, kemudian Ananda bagilah garis bilangan itu menjadi beberapa bagian yang sama besar. Ya, begitu juga dengan bilangan yang lain sesuai dengan nilai yang Ananda bagi. Baru kemudian Ananda tentukan pecahan senilai dengan cara melihat bagian yang sejajar. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu menggunakan gambar. Nah, cara yang kedua ini sama seperti yang sudah Bu Noven lihatkan sebelumnya. Di sini ada gambar bangun lingkaran yang sudah Bu Noven bagi menjadi dua sama besar. Yang pertama Bu Noven beri warna merah, yang kedua Bu Noven kasih warna putih. Ya, yang warna merah ini, bagian ini menunjukkan pecahan 1 per 2. Kemudian bangun ini Bu Noven bagi dua kembali, sehingga dia menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, satu bagian ini bernilai 1 per 4, artinya satu bagian dari 4 bagian yang ada. Kalau Bu Noven gabungkan menjadi 2, maka dia akan menjadi 2 per 4, artinya 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Kemudian, bagian ini, bangun ini Bu Noven bagi kembali menjadi lebih kecil lagi, menjadi 8 bagian yang ada. Nah, kalau kita lihat bagian yang berwarna merah ini, masing-masingnya, maka ini potongannya akan menjadi lebih kecil lagi. Ya, sehingga kalau kita lihat yang bagian merah saja, itu nilainya adalah 4 per 8. Di mana 4 per 8? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. 4 bagian dari 8 bagian secara keseluruhan. Maka dapat kita simpulkan bahwa 1 per 2 itu sama besarnya atau senilai dengan 2 per 4 atau senilai dengan 4 per 8. Jadi bagiannya sama besar ya, meskipun potongan-potongannya kecil, tapi kalau kita gabungkan dia akan membentuk bagian yang sama besar. Sampai di sini paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Di sini Bu Noven punya gambar 1, 2, dan 3. Bu Noven kasih warna yang berbeda, ada yang warna hijau dan warna putih. Warna hijau, coba diperhatikan untuk gambar pertama, Bu Noven bagi dua bangunnya sama besar, sehingga membentuk pecahan 1 per 2. Ya. Kemudian lihat gambar yang kedua, di sini Bu Noven bagi menjadi 4 sama besar, tapi kita fokus pada warna hijau. Di sini menjadi pecahannya 2 per 4. Pada gambar ketiga, Bu Noven bagi lagi menjadi 8 bagian sama besar. Kalau kita fokuskan pada bagian yang warna hijau, maka di sini pecahannya adalah 4 per 8. Maka kalau kita gabungkan, mereka ukurannya akan sama besar satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1 per 2 pecahannya senilai dengan 2 per 4, senilai dengan 4 per 8. Kira-kira sampai di sini paham? Good job! Kalau sudah paham, kita lanjutkan kembali. Cara yang ketiga, mengali atau membagi dengan bilangan yang sama. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah contoh cara kita mengali dengan bilangan yang sama. Bu Noven contohkan dengan pecahan 1 per 2. Pecahan 1 per 2, Bu Noven kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu angka 2. Kalau Bu Noven kalikan dengan sama-sama angka 1, maka pecahannya tidak akan berubah, akan sama dengan 1 per 2. Maka untuk mengalikan, kita mulai dengan angka 2. Ya, 1 dikali 2, hasilnya 2, 2 dikali 2, hasilnya 4. Maka dapat disimpulkan bahwa pecahan 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. Ya, jadi kalau pembilang dikali 2, penyebut juga harus dikali dengan 2.
Kita lihat yang contoh berikutnya. Sekarang Bu Noven kalikan dengan angka 3. 1 dikali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6. Sehingga 1 per 2 juga senilai dengan 3 per 6, senilai dengan 2 per 4. Begitu juga dengan 1 per 2, Bu Noven coba kalikan dengan 4, maka dapat hasilnya 4 per 8. Dan Bu Noven coba kalikan dengan angka 6, maka hasilnya sama dengan 6 per 12. Ananda boleh kalikan dengan angka yang lain yang berbeda, tapi harus sama untuk pengalian, pembilang, dan penyebutnya. Ananda boleh kalikan dengan bilangan yang lainnya, tapi dengan cara yang sama, ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1 per 2 senilai dengan 2 per 4, senilai dengan 3 per 6, senilai dengan 4 per 8, dan senilai dengan 6 per 12. Ini adalah cara yang kita pakai, yaitu dengan mengali bilangan yang sama. Lalu bagaimana dengan membagi? Nah, caranya sama juga, tapi hanya berbeda cara atau operasi hitungnya saja. Contoh, pecahan 2 per 4, Bu Noven mau bagi dengan bilangan 2. Jadi, pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. Ananda harus ingat bahwa ketika kita membagi atau mencari bilangan pembaginya, Ananda harus pastikan dulu bahwa bilangan itu bisa sama-sama membagi pembilang dan penyebut, ya. Jangan sampai bilangan yang Ananda gunakan itu cuma bisa membagi pembilang saja tapi tidak bisa membagi penyebut, maka itu tidak bisa kita gunakan. Sekarang kita gunakan sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Sehingga 2 per 4 nilainya sama dengan 1 per 2. Begitu juga dengan 3 per 6. 3 per 6, Bu Noven bagi dengan angka 3. Jadi sama-sama angka 3, ya. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Sehingga 3 per 6 senilai dengan 1 per 2. 4 per 8 bagaimana? Sama-sama dibagi 4. Ya, kalau Bu Noven bagi sama-sama bagi 2 bisa? Bisa, ya. 4 bagi 2 nanti hasilnya di sini adalah 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kalau di contoh ini Bu Noven baginya sama-sama dengan angka 4, maka menghasilkan angka 1 per 2. Ya, 6 per 12 kira-kira sama-sama dibagi berapa saja? Boleh dibagi 2, boleh sama-sama dibagi 3, ya. 6 juga bisa dibagi 3, 12 juga bisa dibagi 3. Kalau di contoh ini dia sama-sama dibagi dengan angka 6 sehingga menghasilkan 1 per 2. Maka dapat disimpulkan juga 1 per 2 ini senilai dengan 2 per 4, senilai dengan 3 per 6, 4 per 8, dan 6 per 12. Bagaimana Ananda? Mudah bukan? Dari ketiga cara ini, Ananda bisa tentukan mana yang paling gampang atau paling mudah Ananda gunakan untuk menjawab soalnya nanti. Jika Ananda mudah, lebih mengerti dengan gambar, dengan menggunakan gambar, maka Ananda boleh memakai itu. Tapi jika Ananda lebih paham dengan cara mengali atau membagi, Ananda bisa gunakan cara ini. Ingat, jika pecahannya adalah 1 per 2 atau tidak bisa dibagi lagi, atau pecahan sederhana, maka Ananda gunakan cara dengan mengali, ya, karena dia nggak bisa dibagi lagi. Tapi kalau seandainya bilangannya bilangan besar di sini dan bisa dibagi, maka Ananda boleh pakai cara membagi. Jadi seperti itu. Kalau bilangannya sudah bilangan sederhana seperti ini pecahannya, maka gunakan cara perkalian. Tapi kalau bilangannya adalah angkanya besar, Ananda boleh pakai cara pembagian. Paham ya? Kita lanjutkan berikutnya. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah mengecilkan lambang bilangan pada pecahan tersebut bila memungkinkan. Artinya, kalau seandainya pecahannya sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti itu sudah sederhana. Berarti Ananda tidak perlu mengecilkan lambang bilangan tersebut. Ya, caranya bagaimana? Membagi pembilang dan penyebut pecahan yang akan disederhanakan tersebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini kata kuncinya. Sampai bilangan itu tidak bisa dibagi lagi, maka bilangan itu sudah sederhana pecahannya. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Bu Noven punya pecahan 8 per 17. Kira-kira kita bisa bagi dengan bilangan berapa saja ya?
Kalau Ananda tidak tahu atau ragu dengan bilangan berapa saja yang bisa sekali bagi dan langsung jadi pecahan sederhana, maka kita bisa gunakan cara berikut ini. Kita coba dulu untuk membagi dengan bilangan yang kecil. Kita coba dengan bilangan 2. 18 dibagi 2 bisa 9 hasilnya. Tapi apakah 27 bisa dibagi 2? Tidak. Maka kalau salah satu tidak bisa dibagi dengan angka 2, kita tidak usah menggunakan pembagian dengan bilangan 2. Maka kita lanjut dengan bilangan berikutnya. Kita cobakan dengan angka 3. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Maka 27 juga bisa dibagi 3, hasilnya adalah 9. Apakah 6/9 ini sudah sederhana? Tidak, ya, belum ya, karena 6/9 masih bisa dibagi lagi. Kira-kira bisa dibagi angka berapa ya? Oke, benar sekali Ananda. 6/9 masih bisa lagi dibagi 3, ya, sehingga mendapatkan hasil 6 dibagi 3, 2, 9 dibagi 3, 3. Maka, apakah 2 ini sudah sederhana? Nah, coba perhatikan, apakah angka 2/3, bilangan pecahan 2/3 ini bisa dibagi lagi? Apakah sudah sederhana? Ya, jika tidak bisa dibagi lagi, maka 2/3 ini adalah pecahan yang paling sederhana. Ya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa 18/27 adalah pecahan sederhananya adalah 2/3 atau 2/3 bentuk sederhana dari 18/27. Apakah sampai di sini Ananda paham? Ananda juga bisa simpulkan bahwa 6/9 itu senilai dengan 18/27 dan senilai juga dengan 2/3, ya. Dan bentuk sederhana dari pecahannya di sini adalah 2/3. Apakah Ananda sudah memahami materi hari ini? Oke, good job. Jika Ananda sudah paham, coba diperhatikan contoh berikutnya. Di sini ada pecahan 2/4. Kita mau sederhanakan menjadi bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Kira-kira dibagi berapa? Ya, kita bagi dengan 2 angka yang sama, yaitu sama-sama bilangan 2. Maka 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Pecahan 3/6 sama-sama dibagi 3, maka dapatnya juga 1/2. 1/2 ini adalah pecahan yang paling sederhana. 4/8 juga seperti itu, sama-sama kita bagi 4, menghasilkan pecahan 1/2. 6/12 juga demikian, sama-sama kita bagi 6, maka dapat pecahannya 1/2. 1/2 ini tidak bisa kita bagi lagi, maka sudah kita sebut dengan pecahan paling sederhana. Nah, Ananda semuanya, jika Ananda sudah memahami materi hari ini, untuk lebih pahamnya lagi, mari sama-sama kita kerjakan latihan berikut ini. Tentukan pecahan senilai dan pecahan sederhana dari pecahan berikut ini. Yang pertama ada 6/8, yang kedua 18/24, yang ketiga 15/35, yang keempat 28/36, yang kelima 25/30. Silakan Ananda buat dulu pecahan sederhananya. Kemudian Ananda nanti akan bisa melihat mana yang menjadi pecahan senilainya. Silakan bekerja masing-masing. Setelah itu, silakan jika sudah selesai, Ananda perlihatkan hasilnya kepada ibu guru masing-masing untuk diperiksa. Terima kasih, Bu Novan Afif dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.